Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Pratama, CEO Logos, member of Proxys & Co. Oke, kita melihat sekarang isu perkembangan di Indonesia, banyak PHK di mana-mana yang terjadi dari awal tahun sampai saat ini, sehingga ini menjadi permasalahan yang penting untuk kita atasi. Nah, hal ini perlu untuk kita sikapi bagaimana kita dapat memaksimalkan potensi diri yang ada untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Nah, lapangan pekerjaan yang bisa kita buka sendiri, tentunya kita harus membuatkan bisnis yang dapat kita jalankan dan memang dapat diterima oleh market. Nah, salah satunya saya sendiri, saat ini saya sedang menjalankan sebuah bisnis yaitu bernama Logos, yang mana bisnis saya bergerak di bidang supply komoditi di ekosistem Proxys. Nah, dari saya menjalankan bisnis saat ini, banyak tantangan yang saya hadapi. Nah, tantangan itu meliputi apa saja? Nah, yang pertama itu adalah persaingan pasar. Lalu yang kedua dari perubahan tren dan teknologi, modal dan keuangan, sumber daya manusia, perubahan perilaku, dan ketidakpastian ekonomi saat ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin membangun sebuah bisnis, saya ingin memberikan tips bagaimana cara mengelola sebuah bisnis dengan baik. Nah, tips yang pertama itu adalah bagaimana kita saat membuat bisnis, kita harus lebih memikirkan produk apa yang ingin kita jual. Tentunya hal ini harus dilakukan dengan market research gitu. Kita mungkin menyebarkan kuesioner ataupun survei-survei yang mendukung produk apa yang akan kita jual. Lalu yang kedua, ketika produk yang akan kita jual sudah kita ketahui, kita harus menentukan dari segmen marketnya mau seperti apa gitu. Jadi perlunya kita menentukan segmen, target, hingga positioning dari bisnis yang akan kita jalani. Lalu yang ketiga, tentu kenalilah resikonya. Karena setiap bisnis pasti ada resiko, oleh karena itu resiko ini penting untuk dipikirkan di awal sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan kita sudah memikirkan mitigasi risiko apa saja untuk bisa meminimalisir risiko yang ada di bisnis kita. Lalu yang keempat, tentukanlah tim yang potensi untuk membantu operasionalmu. Ini penting. Jadi mulai dari tim keuangannya, tim operasionalnya, lalu tim penjualannya. Ini penting untuk ditentukan sehingga bisnis dapat berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah buatlah proyeksi target pendapatan untuk memastikan modal dan strategi pengaturan cash flow. Hal ini penting buat kita sebagai bisnis pemula. Kita harus menentukan berapa proyeksi target pendapatan yang kita harapkan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menentukan dari sisi modalnya berapa, lalu kita bisa memproyeksikan cash flow ke depannya, agar bisnis yang kita jalankan tidak berantakan secara keuangannya. Nah, lalu yang keenam, aturlah biaya operasionalmu di awal. Jadi sudah ditentukan berapa anggaran operasional tersebut. Sehingga apa? Sehingga tidak ada biaya operasional yang dikatakan nanti over budget, ataupun biaya operasional yang berlebih gitu, sehingga memang kita bisa memaksimalkan dari profit di bisnis tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah konsistensi dalam melakukan evaluasi, baik itu dalam skalanya mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita lebih mengetahui performa bisnis kita sejauh apa, dan kita bisa punya plan ke depannya seperti apa. Nah, dari 7 tips tadi yang sudah saya jelaskan, hal ini jika dilakukan dengan baik dan dimonitoring juga dengan baik, harapannya bisnis akan berjalan dengan lancar sehingga kita bisa mendapatkan profit dari bisnis tersebut. Artinya ketika kita sudah mendapatkan profit dari bisnis tersebut, kita sebagai entrepreneur atau yang pemilik bisnis, kita akan mendapatkan keuntungan baik itu dari sahamnya sendiri ataupun memang dari keuntungan bisnis itu sendiri. Artinya dari situ kita dapat menjadi miliuner yang mana setelah kita menjadi miliuner, kita bisa memberi manfaat untuk banyak orang dan bisa berkontribusi untuk Indonesia. Sekian kalau dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.